Baju yang aku kasih, sudah dipakai belum? Sudah, jangan nanya sekarang. Aduh, berita besar. Jiang Wei ternyata sama Pak Gu. Pantas, dia seminggu jadi asisten khusus dari staf biasa. Jijik. Panggil Pak Gu di depan, siapa tahu di belakang panggil apa. Mah, bisa nggak? Stop keluar karakter. Jangan lihat aku terus. Kita udah masuk cerita berapa hari, kamu tokoh utama. Jadi bos, aku cuma si karakter jahat. Oak. Jadi yang di lift, kamu belum jawab. Celana panjang hangat dipakai enggak? Dipakai? Ya sudahlah. Kenapa merah banget? Tahun keberuntunganmu. Sebelum pindah dunia, aku pulang kantor, dimarahin, disalahin, kerja ke 996. Hal kecil nggak bisa kerjain. Mama aku 20 tahun IRT, masak, belanja, main mahjong. Tadi sangka, kebocoran gas membuat kami terjebak novel seksual lama. Aku jadi karakter wanita jahat di budaya. Ibu malah jadi tokoh utama pria. Presiden grup Gu yang bernilai triliunan. Zhu Tingfeng. Selamat, kedua host telah terhubung ke sistem masuk novel. Sekarang tugas utama diumumkan. Buat CMOU alami cinta mendalam. Disakiti Gu Tingfeng hingga pergi luar negeri. Jadi desainer terkenal. Kalau tugas berhasil, bisa kembali ke dunia asal dengan uang hadiah 50 juta. Berapa uangnya? 50 juta. Malam ini, tokoh utama wanita bahaya, kamu jadi pahlawan selamatkan, plot penting jangan gagal. Hanya begitu, dia jatuh cinta padamu, cinta dalam... Oke. Jam berapa? Jam 9, aku ada urusan. Apa urusanmu? Aku nonton itu, ibu mertua mau cerai. Update jam 9, aku udah kejar semuanya. Bilang aja, bapak mertua itu nggak beres. Pantas aja ibu mertua nggak mau sama dia. Tuh, bukannya itu mobilnya presiden, Gu. Bukti sudah lengkap. Lihat aja gimana kamu bisa... Dengar aku. Nanti pemeran utama cewek, Xiamo, akan dikepung preman di gang itu. Kamu harus cepat bertindak. Toko baru buka. Telur gratis. Telur gratis. Ma, jangan rusak karakternya. Cantik. Oke. Gadis itu pemeran utama. Sekarang. Ingat yang aku bilang. Harus masuk dengan keren. Kamu, jangan ikut campur. Ini peringatan. Sesuai karakter, cowok utama ahli tinju dan tangkap. Sekarang lepas mantel. Mulai improvisasi, pemeran utama cewek pasti terpesona. Kalian berani rampas. Jangan bandel. Orang tua kalian ngajar apa? Di desa kami, pengecut sejenis kalian ini sudah pasti dikurung. Di desa kami, kalian pasti sudah dikurung. Kalian berani rebut ya? Gambar ini terlalu indah. Aku nggak berani lihat. Makasih ya, Bang. Tetangga, urusan kecil. Adi, cepat pulang aja. Apa aksesori fashionnya? Buma, bisa jelasin nggak? Kamu ngomong sama mama kayak gitu, kurang sopan banget. Hari ini dingin, aku udah bilang pakai celana panjang, bisa nggak jaga diri sendiri? Umurku udah tua. Kenapa nggak boleh aku dandan kayak bos besar? Aku jago pura-pura. Aku mau pulang lanjut nonton drama, yuk. Aduh, aku mau bungkus lobster Australia, wine merah, salmon, buat dibawa ke kosanku. Pulang buat apa? Tinggal di tempatku aja. Jangan deh, nanti dikira orang macam-macam. Kamu lupa, tadi malam nggak minta nomor si pemeran utama cewek. Tapi nggak masalah. Hari ini dia pertama kerja di kantor. Kamu cari kesempatan ketemu dia, terus minta kontaknya. Kenapa? Mertua belum cerai, hari ini juga nggak update. Aku nggak urus kamu. Tugas hari ini banyak. Sebagai pemeran antagonis, aku harus memprovokasi teman kantor buat menjauhi pemeran utama. Bayangin aja, udah bikin semangat. Kamu udah denger belum? Rekan baru yang datang hari ini. Aku kasih tahu satu rahasia yang bakal datang hari ini. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Biasanya nggak sepadat ini kan? Makan siang nggak mungkin sibuk banget.
Entah bau apa, jadi nggak nafsu makan, you pergi. Kok kayaknya nggak bener ya? Kok malah aku yang dijauhi? Oh, kamu ya, orang baik. Kamu juga ke toilet. Kak, Tambahin WeChat ya. kemarin waktu bantuin kamu, bajuku jadi kotor. Kamu harus ganti biaya laundry. Tugas ini kan gampang banget. Presiden Guting Fak. Ini video norak apaan sih? Jam pulang kerja, orang segini banyak pasti nggak cukup masuk. Jiang Wei, kamu ke lift barang sebelah aja. Aku nggak mau desak sama kalian. Lift, barang itu kan lagi diperbaiki, bukan? Ayah, Aku cuma mau buat dia kesana sia-sia. Nggak mau satu lift sama dia. Ini pertama kali aku ketemu pemeran utama perempuan. Harus gimana ya? Peringatkan. Masih dia. Tapi di cerita aslinya nggak ada adegan ini sama sekali. Wah, bingung banget. Gimana dong? Aku harus ubah sedikit atau cari cara lain biar tetap sesuai alur asli. Aku harus mikir cepat sebelum adegan ini berlanjut. Nggak boleh. Bikin alur cerita jadi kacau ya. Ada apa ini? Apa yang sedang... Ada orang di sini? Halo, ada orang di sini? Kamu kenapa? Nggak, apa? Cuma lagi haid sakit? Kayaknya di tas aku ada ibuprofen sama plaster hangat. Aku antagonis cewek. Aku nggak boleh. Oleh. Antagonis cewek juga wanita. Kebetulan di tas aku ada obat sakit. Kamu cepat minum satu. Ini plaster hangatnya juga tempel ya? Kok belum turun juga, papaku? Mungkin Xiaojiang sudah pulang. Nggak mungkin, dia belum pergi. Kok papa tahu? Tahu nggak? Itu namanya hubungan ibu anak. Nggak kuat. Teriak sampai suara serak pun nggak ada yang datang. Tenang, sebentar lagi pasti ada yang datang. Kamu tahu dari mana? Ada orang di dalam? Ada orang di dalam nggak? Iya, bukan cuma aku di sana. Ada satu teman baru juga, namanya Xiamo. Kamu tahu kan? Berdasarkan efek jembatan gantung, Xiamo sekarang pasti lagi panik dan takut. Kalau mama pas banget datang menyelamatkan dia saat ini, Xiamo bakal jatuh cinta sama dia. Gampang. Kok duduk di lantai? Xiamo sakit perut, aku kakinya kesemutan. Mereka berdua manis banget. Ternyata semua adegan show dingin jadi penyelamat. Itu beneran. Enak banget. Turunin aku. Cepat. Kenapa kamu gendong aku? Gendong dia aja. Adegan drama idola bagus ini sia-sia dibuang. Kenapa harus gendong dia, bukan anakku? Benar. Kayaknya kamu makin kurus. Nanti aku masak sup ayam buat kamu. Xiamo, mau makan bareng nggak? Boleh aku ajak Jiang Wei juga. Jangan ajak dia. Kamu nggak tahu kenapa dia naik jabatan cepat. Itu karena dia punya hubungan khusus sama... Mereka belum menikah. Ini bukan hubungan yang harus disembunyikan. Aneh. Lah, kok bukan hubungan yang harus disembunyikan? Aku udah tahu kok. Sebenarnya kamu sama cowokku itu sepasang kan? Apa sih? Jangan ngomong sembarangan. Aduh, aku paham. Rahasia ya. Tapi kalian benar-benar cocok dan manis banget. Kenal dari mana? Janji nggak bilang. Benar, nggak benar. Kok pemeran utama malah shipping karakter cewek jahat sama cowok utama sih? Menurutku, kamu orangnya baik banget. Bisa nggak kita jadi teman? Alur ceritanya bukan gini. Aku kesini minta uang ke anakku. Aku ibunya. Kenapa kalian nggak kasih masuk? Panggil Xiamo ke sini. Kenapa dia nggak kasih uang? Kami yang telah merawat dan besarkan dia dari kecil hingga dewasa. Semua uang yang dia hasilkan dan dapatkan seharusnya
sepenuhnya menjadi milik kami. Tanpa terkecuali sedikit pun. Setelah lulus SMP, kalian gak izin aku sekolah lagi. Aku bisa kuliah berkat beasiswa dan bantuan orang baik. Per tahun ini, kalian minta aku lebih dari 100.000. Uang sekolah adik, uang ganti rugi berkelahi. Semuanya aku kasihkan. Dia menikah, kenapa bayar? Penulisnya keterlaluan. Bikin latar belakang tokoh utama sengsara banget. Masih ada hati nggak? Iya, kasihan banget si cewek ini. Kok ada orang tua kayak gitu sih? Kok kamu di sini? Tadi aku dengar ribut Reddit, jadi mampir lihat-lihat. Kantormu di lantai 28, bisa dengar juga? Aku emang peka sama gosip. Gimana? Adik kandungmu? Siapa lagi? Dasar anak bandel. Udah berani ngelawan ya? Nasibku sial banget. Udah susah payah besarin anak. Sekarang dia nggak ngakuin kita. Mending aku mati aja. Aduh, lantainya benar-benar kotor banget ya. Ini dari mana sih? Ada benda-benda kotor yang... Kamu ngapain sih? Aduh, sakit banget. Tolong panggil polisi. Aku dipukul. Sakit banget, gak bisa gerak. Dasar cewek sialan. Berani nipu ya. Lihat aja. Ibu bakal ngajarin kamu. Siapa berani sentuh dia? Dengar ya, kalau hari ini gak dapat uang, aku gak bakal pergi. Tua-tua kelakuannya kayak anjing. Gak ngerti sopan santun. Kamu berani maki aku? Aduh, kepala aku sakit. Kamu mukul aku, aduh. Kapan aku mukul kamu? Cepat panggil polisi dan ambulans. Tangkap mereka berdua, cepat. Aduh, sakit banget. Nah, coba deh. Ini enak banget loh. Ya kan? Dulu waktu aku makan ayam goreng, Mama bilang gak sehat. Ada apa? Nah, si perempuan galak itu beneran mukul kamu? Kamu sampai gak nafsu makan? Aduh, bukan gitu. Aku merasa gak bisa jadi peran antagonis deh. Sia mau kasihan. Gak tega nyakitin dia lagi. Anak ini, Mama tahu kok. Dari kecil aja kamu gak tega injek semut. Mana mungkin kamu bisa ngelakuin hal jahat begitu? Terus, gimana dong? Tanpa aku gerakin cerita, Sia mau gimana bisa deket sama tokoh cowoknya? Anak muda, urusan perasaan harus didorong orang lain. Kalau memang jodohnya, pasti kejadian sendiri kok. Jadi tergantung nasib kamu deh. Pokoknya makasih banget ya hari ini. Kalian gak apa-apa kan? Kalau aku sih gak masalah. Tapi Pak Gu kayaknya kena kepala deh. Jadi perlu ada yang jagain terus. Bener gak Pak Gu? Dasar anak bandel. Kamu selalu benar ya? Pak Gu bener-bener manja. Sama Jiang Wei. Beneran bikin gemas. Akhir musim panas antar pemeran utama pulang. 2 orang sendirian di kamar. Romantis banget. Kamu cantik banget. Kalau Mama bilang gak butuh bantuan orang luar, pasti dia punya rencana sendiri. Harus pakai api besar sekarang. Biar makanan ada aroma wajan dan rasanya enak. Sudah, aku ingat. Mau belajar apa lagi? Tante bisa ajarin. Nanti Tante ajarin ke kamu. Hari ini sudah belajar 3 masakan. Mulai sekarang gak perlu pesan makanan terus deh. Aku gak nyangka, kamu cowok tapi jago masak. Di dunia ini nggak ada pekerjaan yang cuma bisa dilakukan perempuan. Laki-laki juga bisa. Bapakku. Baju ini desainnya aneh ya. Bahunya sampai jatuh. Nggak kedinginan. Gimana semalam? Aku rasa dia lumayan suka sama aku. Kita harus lebih giat lagi. Nggak cukup kamu merasa berjodoh. Sia mau pikir kalian jodoh dari langit. Dia tiap pagi rutin jogging. Kamu tunggu di sini aja. Pura-pura ketemu. Aduh, tolong aku. Pagi-pagi, kok bagus sama Jiang Wei? Pagi bangun awal, ngantuk. Aku ngerti. Kalian ribet pagi-pagi, gimana nggak ngantuk?
Ha, Yang baru ini memang paham situasi. Tahu hubungan Jiang Wei sama aku cukup dekat. Cari perlindungan. Dia cantik. Mau naik jabatan juga. Satu orang aja udah rebutin resource. Sekarang tambah satu lagi. dia masih magang. Gak boleh dibiarkan tetap di sini. Bukannya kamu bilang kemarin malam kalian cukup akrab? Kamu kok cepat banget? Tadi juga nyalain aku. Padahal progres tugasmu juga nol. Pegawai kantor udah mulai ngejauhin toko utama Siamo. Progres tugas pendamping 20%. Selamat, tetap semangat. Ada apa ini? Aku belum sempat ngadu. Kok dia udah dijauhin? Uangku dicuri! Uang 3 juta yang aku taruh di tas hilang. Itu uang hadiah buat teman aku. Mau cek rekaman CCTV? CCTV di kantor rusak 2 hari lalu. Belum diperbaiki. Kamu tadi siang ada di mana? Maksud kamu apa? Pas semua orang makan siang, aku lihat kamu gak ikut. Uangku hilang pas waktu makan siang. Jangan-jangan kamu yang ambil? Bisa nggak ngomong pakai bukti? Buktinya di tas kamu? Berani nggak kasih lihat tas kamu? Kok kamu begini sih? Kamu ini perampok ya? Geledah tas orang juga? Jiang Wei, kamu ngapain ikut campur? Kalau dia nggak nyuri, kenapa nggak berani kasih lihat? Jangan-jangan benar dia yang ambil? Mungkin aja. Katanya ortunya datang kemarin ke kantor minta uang. Dia memang lagi butuh uang. Apa ini? Hayan pihak. Kamu masih pura-pura nggak tahu? Ini uang yang aku hilangkan. Plot fitnah yang klasik banget. Pria utama pasti jadi pahlawan. Selamatkan wanita. Sayangnya sekarang yang datang malah ibuku. Gimana ini? Bukankah angpau itu kamu sendiri yang masukin ke tas dia? Bu! Pak Gu, kok Anda tahu? Siang tadi aku merasa agak dingin. Jadi sempat berjemur sebentar. Bertahun-tahun sudah tidak pernah merajut. Rasanya seperti keterampilan ini sudah hilang sebagian. Karena jarang dipraktikkan. Aku bikin sweater ini dengan penuh cinta untuk anak perempuanku. Tapi sampai sekarang masih ragu. Apakah ukurannya pas atau tidak. Karena sudah lama tidak merajut. Dan mungkin ukuran tubuh. Kantor Anda sudah ada pemanas lantai dan AC. Kenapa masih berjemur di sini? Kalian anak muda zaman sekarang bener-bener nggak tahu cara hidup. Saya nyalain pemanas lantai di kantor. Buang uang. Berjemur di sini enak. Sebentar juga udah hangat. Hebat kamu. Ngatur skenario sendiri lalu fitnah orang nyolong duit. Jahat banget sih kamu. Ada buktinya nggak? Siapa yang nggak tahu Pak Gu memihakmu? Hubungan Siamo sama kamu baik. Dia bantu Siamo jadi saksi palsu. Wajar. Kamu jangan keterlaluan. Coba lihat foto ini. Yang lagi masukin amplop ke tas Siamo itu kamu. Bener juga. Bajunya persis sama. Gila. Fitnah. Nggak nyangka dia bikin skenario sendiri. Ngeri banget. Kamu nggak seharusnya minta maaf ke aku. Aku nggak minta maaf. Ini karena kalian paksa aku. Budaya kerja kita kayak gini. Aku nggak mau kerja. Kamu memang jago banget masak. Ayo makan. Habis makan kamu cuci piring. Ada mesin cuci piring. Itu nggak bisa. Bersih. Cuci pakai tangan lebih tenang. Oke. Oh iya, Ma. Kok hari ini Mama begitu cerdas? Bahkan sempat foto orang itu. Oh, aku lihat sweaternya bagus. Jadi mau foto buat belajar nanti. Jadi, aku ke rumah Pak Gu karena aku ngerti. Aku ganggu. Terima kasih Pak Gu tadi sore bantu jadi saksi. Beli hadiah. Tolong kamu yang bawa masuk ya. Kami lagi makan. Mau ikut makan? Makan sayur. Jangan, aku nggak suka. Tidak bisa. Kamu sudah berapa hari nggak, Pak? Jangan ngomong. Kalau gitu,
cepat makan. Jangan bikin aku marah. Aku makan. Suka makan daging. Kamu doyan. Aduh, nadanya galak tapi manja banget. Bikin baper. Mereka mirip banget kayak pasangan di novel CO. Keren banget. Apa dia akhirnya mulai memiliki perasaan khusus terhadap cowok? Ada apa sih? Harus dibicarakan di sini? Jangan marah dulu ya. Setelah aku ngomong, ini tentang Guzong. Kamu jatuh cinta sama dia? Bukan. Aku bukan mau merusak. Aku mau bergabung. Apa? Menurutku kamu dan Guzong orang yang baik. Kalian punya hubungan baik. Bareng kalian aku rasakan suasana rumah yang belum pernah ada. Ketemu Guzong. Aku selalu merasa dia kayak ibu ideal untukku. Bukan maksud yang buruk. Jangan salah paham. Aku cuma pengen lebih dekat sama kalian. Kok ceritanya jadi kayak gini? Udah melenceng jauh banget. Ini gimana dong? Selamat kepada dua host. Misi utama, buat tokoh utama punya perasaan yang mendalam. Progres sudah 40%. Silakan lanjutkan. Aku benar-benar paham sekarang. Ternyata tugas ini adalah soal pemahaman Momo punya persahabatan dan kekeluargaan berbeda dengan kita. Makanya progresnya udah 40%. Bagus juga. Memang dari awal aku merasa menipu perasaan gadis muda itu nggak baik. Sekarang gampang. Anggap aja dia anak perempuan lain dan manjain. Bagus banget. Gak nyangka Pak Gu bisa merajut juga. Kita punya baju kembaran. Kamu pakai kelihatan lebih bagus dari aku. Mana ada. Ku dengar akhir-akhir ini Ting Feng dekat dengan salah satu karyawan. Katanya kayak burung kenari emas. Cih, lucu. Anakku aku tahu. Ambisinya tinggi. Sebelum kalahin kakaknya. Tidak tertarik perempuan. Yuk, lihat dulu. Ternyata aku masih hebat. Ukurannya pas banget. Makasih semuanya. Aku senang banget. Ting Feng, ini aku. Kalian. Apa kamu panggilku? Anakku, dirasuki siapa? Dia itu ibunya tokoh utama. Kenapa? Aku juga ibumu. Oh salah. Sekarang aku jadi tokoh utama. Orang itu ibuku. Kamu lagi ngapain? Kamu kecil. Gak tahu. Orang pingsan harus begini. Maksudmu menekan titik bawah hidung dan memijat leher ya? Siapa suruh kamu memijat titik di bawah hidung sampai lebam? Gimana ini? Cepat panggil ambulans. Nyonya, Anda sudah sadar. Siapa yang melakukan ini? Ituku yang melakukannya. Apa yang lucu? Cepat hubungi anak sulungku. Suruh dia segera pulang. Akhirnya hari ini datang juga. Aku masih punya kakak. Bukankah itu bagus? Semakin banyak orang, semakin kuat. Rumah juga ramai. Kenapa bilang ada masalah besar? Kalau semua bos kaya punya pikiran kayak kamu, gak bakal ada yang rebutan warisan. Kamu gak tahu latar belakang buku ini. Gu Tingfeng, anak kandung keluarga Gu, dia ditukar pengasuh jahat, terbuang, hidup menyedihkan. Anak pengasuh jadi tuan muda palsu selama puluhan tahun setelah Gu Tingfeng diakui. Tuan palsu mau urus cabang perusahaan. Masuk akal. Sebenarnya, dia nunggu kesempatan buat balik rebut warisan. Sekarang adegan ini lebih cepat. Dia bakal balik buat rebut warisan sama kamu. Kalian anak muda memang terlalu fokus sama uang. Anak itu memang anak pengasuh. Tapi dia juga diasuh di sini belasan tahun. Keluarga gue kasih dia uang itu wajar kok. Lagi pula, warisan yang ada juga nggak seberapa banyak. Kok harus saling direbutin dengan keras seperti ini? Palsu tetap palsu. Dia nggak punya hak rebut warisan. Bu, jangan lupa. Ibu juga palsu. Tapi badan ini asli. Loh. Nah, tenang aja. Ibu bakal berjuang keras. Semua buat kamu. Bu, masa ibu nggak mau pulang? Apa sih maksudmu? Nenek sama kakekmu masih nangis di rumah sakit. Masa nggak pulang? Tapi karena kita udah pakai badan ini, bantu jaga hartanya juga harusnya. Iya. Ting Feng, besok malam kakakmu pulang. Kamu juga pulang makan malam ya. Kalian udah lama nggak ketemu.
Ngobrol yang banyak ya. Nak, ibu janji akan selalu berusaha dengan sepenuh hati. Tidak akan membuatmu kecewa. Dan pasti... Kakakmu sebentar pulang. Tunggu dia. Oak, kamu sudah cukup umur. Terus seperti ini bukan solusi. Aku tahu anak muda sekarang memang gak mau nikah. Iya, siapa bilang nggak nikah? Coba pikir. Orang tua susah payah membesarkan anak. Terus sendiri. Hidup nggak pasti, gimana tenang? Menikah baru bisa hidup, pasti. Kamu benar-benar mikir begitu? Soal menikah, aku setuju sama kamu. Anak sekarang, entah mikir apa. Bapakku, maaf, ibu saya sakit. Saya harus cepat ke rumah sakit. Makan malam gak bisa masak. Ibumu lebih penting. Buruan, pergi. Nanti saya suruh buang, panggil tukang masak lain. Masak buat makan keluarga, gak perlu ribet. Aku aja yang masak. Kapan kamu pernah masak? Saat kecil, aku sendirian di rumah. Mengurus adik. Umur 8, sudah bisa masak. Aku lihat dulu ada bahan makanan apa. Aduh, anak ini waktu kecil banyak penderitaan ya. Suyang dari kecil sampai besar nggak pernah masuk dapur. Tapi anak kandungku justru begitu. Salahnya ibu Suyang. Kok bisa jahat banget? Aku dengar. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia sempat pergi diam-diam untuk melihat wanita itu yang dulu pernah menjadi bagian dari... Tidak usah buru-buru, santai aja nyetir. Adikku jadi liar waktu terpaksa hidup di luar. Ngomong sama orang tua, 2 kalimat udah ribut. Mereka makin kesal sama Gu Tingfa. Baru senang pas ketemu aku. Ternyata kamu lumayan jago juga. Sering pulang, jangan sendirian di luar. Oke, pulang ketemu orang tua, harus... Serius? Pastilah, Ma. Kemarin ibu ke kantor. Awalnya aku nggak ngenalin ibu. Rasanya udah lama banget nggak ketemu. Ibu makin cantik, tidak seperti umur 50. Kayak cewek 20. Emangnya segitunya? Kenapa? Bajumu? Oh, ini. Aku lihat bahannya bagus. Sobek sedikit, sayang dibuang. Jahit, jelek dikit, masih bisa pakai. Kapan kamu sampai nggak mampu beli baju? Banyak baju di lemari. Tapi kecil, aku nggak punya baju baru. Setahun, kebiasaan hemat ini nggak bisa aku ubah. Kalian kecewa sama aku ya? Mana mungkin, anakku. Apapun terjadi, ayah ada. Ayah, ibu udah makan. Aku lihat masih banyak sisa makanan di piring ini. Jadi saya ingin membawanya pulang dalam bungkus. Karena besok saya masih bisa memakannya untuk sarapan atau makan siang nanti. Kelihatan banget, biasanya Anda duduk lama. Jarang olahraga, makanya ototnya jadi kaku. Setelah pijat sebentar, rasanya lebih nyaman. Gak nyangka, kamu bisa. Kalau kamu suka, nanti aku sering pulang buat pijatkan. Gampang kok. Anda juga sebaiknya olahraga sendiri. Kayak aku, kalau nggak ada kegiatan suka ikut senam di lapangan. Kamu ikut senam di lapangan juga? Mama telepon aku kemarin. Katanya dibuat nangis sama dia. Hayan pihak. Dengan sifat Bu Tunjong, dia pasti nggak akan pernah memuji orang. Benar-benar indah. Bunganya cantik. Yang menanamnya lebih cantik. Anda orang teliti dan sabar. Bisa merawat bunga ini, wah, saya kagum sama Anda. Saya itu tipe orang yang apapun pelihara, pasti mati. Nanti kalau soal bunga, saya harus sering tanya ke Anda. Hari ini, langsung bawa pulang. Bu Tingfeng, aku sudah pulang. Posisi penerus keluargaku, sudah waktunya kamu serahkan. Hahaha. Kamu ngomongnya seru banget. Hahaha. Kok bisa begitu? Dia sebelum keluar negeri malah ketemu wanita itu. Pasti nggak anggap aku sebagai ibu kandungnya. Suyang, sudah pulang. Kapek, ja, istirahat dulu. Besok ngobrol lagi. Ganteng. Pulang agak capek sih, tapi lihat ayah ibu langsung gak capek. Oh ya, ayah, ibu, aku bawa hadiah buat kalian. Ayah, jam mekanik buatan tangan, oleh pembuat jam terbaik Italia. Ibu, tas edisi terbatas dunia. Lihat suka nggak? Aku selalu tahu apa yang ayah ibu suka. Bajunya di lemari banyak. Aku kecil setahun nggak punya baju baru. Kebiasaan pelit ini nggak bisa diubah. Apakah aku bikin kalian kecewa? Beli barang mahal buat apa? Makan atau minum? Kalau kamu peduli, masak kita. Mama, aku nggak bisa masak. Emang ada orang lahir langsung bisa? Kita semua belajar gitu karena kepepet kan? Kamu dari kecil udah hidup nyaman, tapi nggak semua orang kayak kamu. Bawa aja barang-barang itu. Aku nggak mau lihat. Aku juga pergi dulu. Kayaknya sekarang kamu makin pintar dan cerdas dalam menggunakan berbagai cara. Ya, adikku, waktu yang kita miliki untuk berinteraksi dan menghadapi berbagai hal di masa depan masih sangat panjang. Jadi kita akan memiliki banyak kesempatan untuk... Tidak ada.
Beneran nggak ada rumah kering akhir-akhir. Sistem humidifier rumahmu? Bukannya itu boros listrik. Pakai aja pas pulang. Mama kasih uang. Jangan pelit ya. Wah, cara kamu galak banget. Ternyata aku meremehkan kamu. Kamu nggak lihat? Anak muda itu ganteng banget. Mama, kamu kan pemeran utama. Wajahmu udah paling ganteng di cerita ini. Iya sih, ganteng, tapi bukan tipe yang aku suka. Aku suka lembut. Kamu ingat nggak blogger yang pernah aku share ke kamu? Namanya Juran. Selera kita beda. Yang kamu bilang itu aku nggak pernah nonton. Mama, jangan mikirin cowok ganteng. Ada masalah berat di depan mata. Apa tuh? Gusu yang cowok kedua punya hubungan dengan Xiamo. Xiamo, cintaku Tingfeng. Gusu yang nggak dapet cewek itu. Nyerah bersaing sama cowok utama, pergi luar negeri move on. Tapi, Xiamo nggak punya perasaan kayak gitu sama kamu. Kalau dia suka Gusu yang, nggak bakal tergantung sama kita lagi. Gimana? Tugas kita? Kamu bener juga. Gusu yang ganteng banget. Cewek pasti suka. Semoga aku cuma mikir yang aneh-aneh aja. Kan nggak segampang. Keren banget, gue punya gaya kerennya sendiri. Wow, fitur wajahnya sangat halus. Aduh. Cerita klise banget. Selain nyiram kopi ke bos, nggak ada plot baru ya? Maaf. Tolong berikan jaketnya. Saya akan bawa ke laundry kering. Siapa namamu? Xiamo. Jadi, kamu katanya adikku sangat memperhatikan dua karyawan di kantor. Salah satunya kamu. Yang satunya siapa? Kalau kamu mau jadi asistanku, aku maafkan baju yang kamu kotorin. Kalau enggak, kamu harus ganti sesuai harga. 100.000, nggak bisa kurang. Buku catatan Ceco yang Mama pelajari semalaman akhirnya kepake juga. Maaf Pak Gu, aku mau memilih sesuai hati aku. Kenapa harus pilih dia? Aku belum cukup jadi cowok yang dominan? Baru sebentar udah cocok banget nih. Jiang Wei, dengar-dengar Gu Suyang lagi rebut hak kelola perusahaan sama Pak Gu. Aku datang jadi mata-mata buat kalian. Selama aku di sini, dia nggak bisa menang. Dia mau ngapain? Hari ini Gu Suyang mengadakan rapat khusus untuk meraih dukungan beberapa petinggi perusahaan. Dengan tujuan jelas untuk mengusir Pak Gu dari... Sore ada rapat penting. Tolong buatkan kopi buat saya. Dia pasti nggak tahu kalau aku tambahin melatonin ke kopinya. Benar, aku juga mikir begitu. Lalu soal kerja sama luar negeri, ke depannya gimana? Minggu ini berapa kali? Setiap kali rapat, komputer pasti nggak ada internet. Masih mau ngomongin kerja sama luar negeri? Kalau kamu ngobrol, Direktur Gu bahas apa? Besok dia masih mau ke kota sebelah ketemu partner. Malam ini aku mau tusuk ban mobilnya. Kenapa dendam banget sih? Sampai sekarang aku malah mulai kasihan sama dia. Kamu kenapa? Kamu diminta balik bantu Tingfeng. Setengah bulan tak ada tugas beres. Di luar negeri cuma makan minum main ya. Ayah, dengarkan penjelasanku dulu. Aku juga nggak tahu kenapa bisa... Jangan ngomong lagi. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kalau gagal lagi, kamu pergi ke luar negeri buat belajar lagi. Tunggu sampai Tingfeng ambil alih grup, baru kamu balik bantu dia. Tanah di desa Xiangyang belum bisa kita dapatkan. Warga desa itu masih terus protes. Kali ini outing perusahaan kita adakan di sana. Aku mau lihat siapa yang bisa menyelesaikan masalah. Kamu atau Tingfeng. Saya nggak akan bikin Anda kecewa. Pantesan tiba-tiba diadakan outing. Ternyata grup mau bangun resort di sini. Sekarang saatnya uji kemampuan mereka berdua. Kuku yang pasti menang. Hati. Kalau ada apa-apa, aku bakal kabarin kalian secepatnya. Aku juga nggak tahu Mama lagi kemana sekarang. Warga desa menolak pembangunan resort. Katanya mereka nggak mau kehilangan lahan pertanian. Intinya, kompensasinya kurang. Aku nggak percaya kalau uangnya cukup. Mereka masih bakal sekeras itu. Sekarang Gu Tingzhen lagi ngapain? Hahaha. Pajang sebelah rumahku. 2 hari lalu, cewek manjat tembok ke pekarangan rumahku. Malam itu juga Pajong dan istrinya langsung ribut. Rame banget deh.
Cewek itu orang desa sini atau... Itu kan yang di toko kecil di pintu desa kita. Dari dulu udah ngerasa mereka berdua ada yang aneh. Iya, toko kecil jual makanan kadaluarsa. Kepala desa pura-pura. Aku curiga dia terlibat. Hal lain, aku nggak bisa ngomong. Tapi ada satu hal yang aku tahu. Kepala desa kan selalu bilang anaknya jadi manajer di kota besar. Sebenarnya udah lama masuk penjara gara-gara penipuan. Aduh, kok kamu bisa tahu? Teman anakku jadi sipir di sana. Ngomong-ngomong, anak muda, kamu udah ngobrol lama di sini. Tapi kok aku nggak pernah lihat kamu di desa. Aku dari desa sebelah. Desa sebelah. Bukannya kalian dengar perusahaan besar itu nggak mau bangun resort di sini? Aku kesini ngobrol sama orang perusahaan. Biar bangun di desa kami. Kenapa? Kan bangunan itu bikin ribut banget. Suara mereka nggak pernah berhenti sepanjang hari. Tapi kok, Kalian pikir deh, yang liburan ke sini bukannya orang berduit semua. Cuma tidur di hotel, juga bosan. Kalau ada aktivitas unik, Pasti mau coba juga kan? Maksudnya apa? ayo, aku ajak kalian lihat-lihat. Cabut lobak, dewasa 20.000, anak 10.000, bonus kue lobak. Lobak alami, tanpa obat, sehat banget. Pengalaman menangkap lobster, dewasa 50.000, anak 30.000, hasil tangkapan boleh dibawa pulang semua. Tenang aja, mereka biasanya nggak dapat apa-apa. Yang jago foto, bisa cari pelanggan di sini, Rp1.000 per foto, pasti untung deh. Bener. Aku harus cepat pulang, kasih tahu keluarga. Apa? Mereka minta sebanyak itu? Kenapa nggak sekalian merampok aja? Mereka cuma pasang harga tinggi biar kita pergi, nggak niat jual banget kok. Mau ajukan kompensasi ke direkturku? Biar aku saja yang telepon langsung. Harga yang diminta warga desa agak tinggi, mungkin melebihi anggaran kita. Menurutmu, kita perlu naikkan harga. Kamu tahu nggak, sore ini Ting Feng sudah tanda tangan niat kerjasama. Sebenarnya siapa yang minta harga tinggi? Warga desa atau kamu ke aku? Saya sudah cek, si anak itu memang benar. Kita bisa bisnis sendiri di sini, dapat uang dari orang kaya. Jangan terlalu cepat setuju, bisa dapat lebih banyak uang. Pagi tadi ada orang dari sana cari saya kasih harga tinggi. Sudah dapat jawaban secepat itu? Jangan-jangan mereka setuju? ayo, cek. Ada apa ini? Kita kan sudah kasih harga. Masih harga lama? Ini harganya, kalian mau tanda tangan atau enggak? Enggak, cari desa lain. Pemandangan dua tempat ini mirip. Tambah 5.000 per hektar. Jiang, gimana menurutmu? Iya, kalau tambah uang, kita tanda tangan. Saya pikir-pikir, uangnya sekarang juga sudah cukup. Saya tetap merasa... Kepala desa, saya juga ada yang mau saya bilang ke kamu. Bapak ini benar. Kita nggak boleh cuma lihat keuntungan jangka pendek. Bu, kamu keren banget. Aku masih bingung gimana lewat tahap ini. Kamu langsung selesain dengan cepat. Tentu saja. Sebelum kamu lahir, aku adalah atasan Jiangshang. Kemampuanku memang ada. Jiangshang teknologi. Itu yang aku pikirkan. Benar. Kamu kirim CV 3 kali ditolak. Biar bisa masuk ke tahap wawancara, malah gagal lagi di Jiangshang teknologi. Bu, kata-katamu itu nyakitin banget. Sekarang Jiangshang jadi wakil manajer. Waktu masuk perusahaan dulu aku yang bimbing dia. Bu, kamu punya koneksi kayak gitu? Kenapa nggak bantuin aku pakai jalur dalam? Apa? Dulu aku agak kalah ke mereka. Kalau tahu kamu anakku, kamu malah nggak bisa masuk tahap wawancara. Aku mau pakai masker untuk merawat kulitku, Bu. Nanti aku ambilin satu masker yang sama juga buat kamu ya, biar kulit kita bisa jadi lebih sehat dan lembab bersama-sama. Masker ini punya kandungan alami yang bagus loh. Jadi kita bisa merasakan manfaatnya lebih maksimal. Aku penasaran, gimana kamu bisa melakukannya? Gampang banget kok. Maksudmu, hal sesimpel itu aja aku nggak bisa. Aku ini emang nggak berguna ya? Tidak. Kamu kok mikir aneh-aneh? Selamat kepada dua host, progres tugas sudah 80%. Cia mau ke luar negeri belajar, tugas selesai. Terus, semangat ya, Ma. Kamu keren banget. Setelah ngobrol sama Gusu yang tadi malam, dia langsung ke luar negeri. Katanya nggak balik lagi, gimana kamu lakuin itu? Aku juga nggak tahu.
Aku mimisan karena kelamaan mandi air panas. Dia lihat hantu langsung kabur. Dia takut orang salah paham. Dia bully aku. Cuma ngobrol jujur sama dia, sampai dia terharu banget dan nangis. Dia langsung bilang harus berterima kasih, gak rebut harta lagi. Kok aku kurang percaya ya? Tentu benar. Ngapain bohongin kamu? Lalu, selanjutnya, kita harus ngapain? Xiam Yu memang punya bakat desain pakaian, tapi dia kurang sedikit dorongan. Wah, Xiamu, gambarmu keren banget. Kamu pernah belajar? Nggak, cuma suka gambar sendiri. Kamu benar-benar berbakat. Pernah kepikiran buat mendalami bidang ini nggak? Orang harus kenyang dulu, baru bisa ngomong soal mimpi. Kamu mau bikin undian di acara akhir tahun? Betul, dia punya gengsi. Kalau langsung dikasih pasti nggak mau. Tadinya aku mau biarin dia menang lotre, tapi dia memang nggak pernah beli lotre. Lotre nggak bisa diatur sembunyi. Jadi kita undian acara akhir tahun. Tambah hadiah, biar dia dapat. Hadiahnya cukup buat kuliah luar negeri. Ide bagus. Kita lakukan saja. Di ujung dunia yang luas, itu cintaku. Aku juga punya keahlian itu ya. Biasanya nggak ada sih. Apa? Tidak ada. Undian karyawan ini hadiah besar. Bonus banyak. Siapa yang menang? Yang jelas bukan aku. Dari kecil sampai sekarang, aku nggak pernah menang undian. Keberuntungan tuh bukan milikku. Kali ini siapa tahu? Inilah saat yang mendebarkan. Sekarang undang Pak Gu, ambil undian hadiah utama malam ini. Hadiah uang 100.000 yuan. Selamat untuk nomor 7776. 7776, 7776, 7776. Itu aku. Kamu. Benar kamu. Xiamu, kamu menang. Selanjutnya masih ada hadiah misteri. Hadiah misteri. Bukannya cuma ada hadiah utama di ajang lomba ini? Apa ada hadiah tambahan yang saya tidak ketahui? Hadiah kedua adalah makan malam bareng aku. Apa-apaan sih? Bukannya ini undian buat bantu biaya kuliah si Amyo? Kok malah dipakai buat cari perhatian sendiri? Manis banget sih. Ma, kamu habis berapa buat pesan tempat? Toh bukan uangku yang dipakai. Jadi, mumpung ada kesempatan, ayo manfaatin aja. Kamu benar juga sih. Ma, aku mau tanya sesuatu. Dulu kamu ninggalin kerjaan di Jiangsheng Technology, yang ternyata punya prospek karir bagus demi aku. Pernah merasa nyesel sama keputusan itu nggak? Aku tahu kamu resign supaya bisa jagain aku. Kamu kerja di Jiangsheng bagus. Sebentar jadi direktur. Siapa bilang aku resign karena kamu? Bukan gitu. Sebagian iya, sebagian enggak. Memang ada pengaruh dari kamu. Tapi bukan stres kerja, jarang istirahat, jarang temani kamu. Kamu sampai 3 tahun. Lihat aku kayak orang asing. Hati-hati banget, aku nggak mau tertekan. Jadi resign. Pulang nanti, aku janji nggak bakal melawan kamu lagi. Kita sering ngobrol ya. Aku mau jadi teman baikmu, yang terbaik. Udah, makan steak dulu. Nanti dingin gak enak. Sebenarnya alasan utama aku resign karena berantem sama bos. Sampai kepalanya berdarah. Kita nggak usah bilang ke dia. Nanti suasana jadi nggak enak. Makannya banyak. Kamu jadi kurusan. Aku tahu bonus itu sengaja kalian atur buat aku. Bukan, itu kamu yang beruntung. Jangan bohong deh. Aku udah cek secara teliti. Tiket nomor 7776 itu benar-benar. Kenapa kalian baik banget sama aku? Karena kamu pantas dapat itu. Kamu kerja keras, baik hati, dan layak punya masa depan yang lebih baik. Anak ini benar-benar bikin orang merasa kasihan. 10.000 nggak cukup biaya kuliahmu luar negeri. Ini 1 juta. Ambil. Tidak perlu. 10.000 itu aku kembalikan. Aku kerja sambil kuliah di sana. Biarkan aku lanjutkan jalanku sendiri. Anggap saja uang ini aku pinjam dari kalian. Setelah lulus, aku pasti akan mengembalikannya. Tidak usah dikembalikan. Harus dikembalikan. Gak ada alasan ambil gratis. Oke, anggap saja pinjaman. Tapi bunganya tinggi banget loh. Kamu harus jadi desainer paling hebat. Nanti, pesaingkan gaun paling cantik sedunia buat Jiang Wei. Setuju. Ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama. Dan kita akan menepatinya dengan sungguhan. Tanpa
tanpa ada alasan untuk mengingkari janji yang telah kita buat ini. Siapa? Beri rumah adikmu kalau kamu pergi. Berhenti! Cepat pergi, jangan sampai terlambat. Kalau ketinggalan pesawat, repot deh. Untungnya saya sudah siapkan bodyguard. Kalian ini jadi orang tua seperti kalian. Benar-benar unik. Nah, sekarang gimana? Kita sudah selesai tugasnya. Kita nggak boleh ninggalin masalah buat Siamo. Dia akhirnya bisa kejar impiannya. Kalau dua vampir itu masih bebas di luar, entah nanti bakal ganggu dia gimana. Kamu benar sekali. Untungnya, aku sudah membaca novel aslinya sebelum menonton ini. Jadi aku tahu 2 tahun lalu, adik Siamo masuk rumah sakit karena berkelahi. Bapak dan ibu sayang anaknya, lalu nabrak lawannya sampai lumpuh, terus kabur malam itu. Sampai sekarang, pihak lawan masih cari pelakunya. Ada kejadian gitu? Iya, bener banget. Di cerita aslinya, masalah ini baru muncul setelah Siamo ke luar negeri. Tapi kita udah tahu, nggak perlu nunggu. Lapor polisi aja. Nanti mereka keluar, Mo udah pulang sekolah. Tokoh utama, Siamo, sudah berangkat dan akan memulai babak baru dalam hidupnya. Dia akan membawa hangat dan kekuatan dari kalian. Jadi desainer busana terkenal dunia, cinta yang mendalam ini akan selalu tinggal di ingatan Siamo. Bonus 50 juta sudah masuk ke akun nyata. Silakan cek. Hitung mundur. Kembali ke dunia asal dalam 10 detik. Tidak apa-apa, Bu. Kami sudah pulang. Mereka sudah sadar. Ibu dan anak yang keracunan gas sudah sadar. Kakak perawat, boleh aku bicara sendiri dengan ibu? Kalian baru lolos maut, pasti banyak bicara. Kebetulan aku akan mengabari keluarga kalian. Benar-benar dapat bonus sebanyak itu? Biar aku cek. Bu, ini memang milik kita.